Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, ya semoga kita semuanya masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita nanti bisa belajar ya bersama-sama untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu ya. Untuk pembelajaran hari ini, hari Rabu, ya kita akan belajar melanjutkan untuk pembelajaran matematika. Nah, anak-anak yang kemarin ya sebelumnya, nah, kita sudah belajar tentang materi-materi matematik mulai dari waktu, ya konversi waktu. Terus yang terakhir kemarin adalah tentang jarak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kecepatan. Ada di halaman 69 anak-anak untuk buku paket matematika, ya silakan dibuka pada halaman 69. Kita akan membahas tentang kecepatan. Nah, materi ini sudah memasuki materi yang pokok atau materi inti dari dua materi sebelumnya, yaitu waktu dan juga jarak. Kenapa saya katakan inti dan pokok? Karena nanti ada keterkaitan, ada keterhubungan di antara ketiga komponen ini. Ya, baik itu waktu, jarak maupun kecepatan. Nah, di buku itu ada sebuah contoh ya, yaitu berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ia berangkat dari rumah pukul 06.30 atau jam setengah 7, jam 6 lewat 30 menit. Nah, ketika kita dulu belajar membaca jam ya, yaitu jam 6 lebih 30 menit atau setengah 7. Jarak rumah itu ke sekolah adalah 1500 meter. Itu tiba di sekolah pada pukul 06.45. Artinya jam 6 lebih 45 menit. Berapa kecepatan rata-rata sepeda yang dikendari itu? Nah, dari sini anak-anak bisa lihat bahwasanya suatu kecepatan, ya arti dari suatu kecepatan itu menunjukkan adanya jarak dan waktu. Nah, ini kan ada hubungannya, yaitu jarak yang ditempuh oleh itu tiap satuan waktu. Nah, dengan rumus atau dengan konsep kecepatan, ya itu adalah jarak dibagi waktu. Artinya setiap satu meternya itu per menit, berarti 1 meter per menit. Nah, itu untuk masalah pengendaraan yang terjadi pada contoh itu ini. Karena apa? Karena meter dengan menit ya. Nah, jam 6.30 sampai jam 6.45 nanti ada berapa selisih waktu. Artinya Edo itu berangkat ke sekolah dalam jangka waktu berapa menit. Nah, itu yang nanti menjadi waktunya. Nah, ya. Selanjutnya, jadi kecepatan itu merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang ditempuh. Jadi ketika ada anak disuruh mencari kecepatan, pasti di situ ada dua komponen yang sudah diketahui, yaitu jarak dan waktu. Jika salah satu ini tidak diketahui, maka kecepatan gak akan bisa dicari. Soalnya apa? Keterkaitan ketiganya harus ada. Jika satunya tidak ada, berarti duanya harus ada. Kalau jaraknya tidak ada, berarti kecepatan dan waktunya jelas ada. Begitu juga sebaliknya. Jika dicari waktu, pasti kecepatan dan jarak juga ada. Nah, itulah yang didasarkan untuk rumus kecepatan rata-rata sebelumnya, sehingga bisa diturunkan dengan rumus waktu dan rumus jarak. Nah, jadi dari rumus kecepatan tadi kita bisa menurunkan kedua rumus itu, sehingga kita nanti bisa menjadikan 3 rumus. Jadi ini turunan sebenarnya. Ya, turunan rumus. Nah, jadi tidak perlu menghafal sebenarnya. Rumus itu tidak perlu dihafal. Kalau anak-anak sering untuk istilahnya mencoba ya bernalar, mencoba dengan intuisi atau sering-sering mencoba, matematika itu unik karena dia tidak akan menggunakan berbagai banyak rumus. Ya.
Misalkan jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, terus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Seakan-akan ini menjadikan suatu rumus yang harus dihafal. Tapi sebenarnya itu tidak. Karena apa? Karena hubungannya nanti itu terjadi yang namanya ketiganya tadi. Dari rumus awal yang kita tahu konsep dari kecepatan itu adalah perbandingan ya antara apa? Kecepatan tadi. Jarak per waktu. Jadi itu tadi menempuh jarak berapa ya dibagi dengan waktu. Nah, ketika itu baru kita bisa menentukan bagaimana untuk mencari jarak dan bagaimana untuk mencari waktu dari turunan konsep kecepatan. Nah, jadi itu ya untuk masalah pengukuran dari kecepatan dan turunannya. Nah, kita kembali lagi ke soal yang itu tadi ya. Nah, ke soal yang pertama, Edo berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ia berangkat dari rumah pukul 06.30. Jarak rumah itu ke sekolah itu adalah 1.500 meter. Edo tiba di sekolah pada pukul 06.45. Kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai itu berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini ya anak-anak, yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah dalam matematik ya kita harus mempunyai urutan-urutan proses atau yang disebut dengan algoritma. Nah, di mana algoritma itu kita harus tahu apa yang ada pada soal ini terlebih dahulu. Nah, diketahui. Nah, apa saja yang diketahui pada soal? Kalau anak-anak sudah bisa membaca soal dan bisa menganalisa soal, pasti anak-anak tahu yang diketahui apa saja. Yang pertama adalah waktu. Ya, mulai dari jam 6.30 sampai jam 6.45. Itu berapa menit waktunya? Kan nggak sampai 1 jam. Ya, karena yang kita hitung adalah 30 sampai 45 karena jamnya sama 06.06. Ya, sehingga kita bisa mengurangi 45 dengan 30 yaitu 15 menit. Oh, ternyata waktunya 15 menit itu berangkat ke sekolah. Nah, jaraknya sudah ada di sini 1.500 meter. Nah, jadi dua hal ini adalah yang diketahui ya dari soal. Ketika yang diketahui dua ini, waktu dan jarak, maka pasti yang dicari adalah kecepatan karena kecepatannya belum diketahui. Ya, maka yang ditanyakan pastilah kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan ya kita memerlukan yang namanya konsep tadi, yaitu suatu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Per satuan waktu itu adalah menit ini. Ya. Sehingga apa? Jarak dibagi waktu. Nah, 1.500 dibagi 15. Ya, karena ini sama-sama ada angka 15 ya. 15 dibagi 15 itu adalah 1. Ini 1 berarti ini nolnya 2. Ya, sehingga 100 meter per menit. Nah, satuan ini tidak boleh dihilangkan. Nggak boleh 100 gitu saja, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena ini juga menurut apa? Perhitungan dari kecepatan itu sendiri. Karena kecepatan itu biasanya ya satuannya itu berbeda. Kadang ada yang meter per second, ada yang kilometer per jam. Nah, karena kita memerlukan meter per menit yang ada pada soal, maka kita menjawabnya adalah meter per menit. Nah, ya jadi kecepatan Edo berangkat dari rumah ke sekolah itu adalah 100 meter per menit. Dengan apa? Dengan ketentuan waktunya 15 menit dan jarak rumahnya adalah 1.500 meter. Nah, itu yang harus anak-anak pahami dari soal-soal cerita yang terkait dan hubungannya dengan ketiga ini, waktu, jarak, dan kecepatan. Ya. Nah, di halaman 70 anak-anak bisa buka di latihan 6. Nah, itu ada tabel. Nah, nanti anak-anak bisa coba ya. Coba untuk mengerjakan soal yang ada di tabel. Tapi sebelum mengerjakan, Ustadz akan memberikan sebuah contoh ya, contoh 2 ya dari tabel tersebut. Yang pertama, Ustadz akan berikan contoh yang nomor 1. Di situ ada tabel, ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Dan satuannya sudah konstan, kilometer per jam untuk kecepatan dengan jarak kilometer, waktunya jam. Ya. Nah, nomor 1. Diketahui di situ adalah kecepatan, ya. 40 km per jam
Terus ada jarak 80 kilometer. Oh maaf, ini bukan kilometer per jam ya. Jarak bukan satuan kilometer per jam. Ini salah. Ya salah untuk ngetik. Berarti ini 80 kilometer. Nah, yang ditanyakan di sini titik ini adalah waktu. Nah, untuk mencari waktu dari turunan kecepatan tadi, kita akan gunakan jarak banding kecepatan. Ya, oleh sebab itu jaraknya sudah ada 80, kecepatannya juga sudah ada 40. Tinggal kita bagi, karena ini adalah perbandingan antara jarak dibanding kecepatan. Ya, 8 dibagi 4 itu adalah 2. Dan 0 ini karena sudah ada 1 ya, dengan 1 ini nolnya habis. Sehingga 2 jam. Sehingga kita bisa katakan nomor 1 ini jawabannya adalah 2 jam. Nah, anak-anak harus bisa pembagian ya. Pembagian dan perkalian seharusnya sudah bisa untuk dikuasai di kelas 5. Ya, kelas 5 anak-anak harus bisa untuk perkalian dan pembagian. Yang belum bisa dicoba ya, atau dilatih untuk perkalian dan pembagiannya. Agar nanti bisa di kelas 6 lanjutannya bisa dengan mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait operasi hitung. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini. Titik-titiknya ada di kecepatan, maka yang diketahui itu adalah jarak dan waktu. Ya, diketahui jaraknya 245, waktunya adalah 5 jam. Nah, jaraknya 245 km, waktunya 5 jam. Pasti yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, rumus kecepatan atau konsep kecepatan awal tadi ya kita bahas adalah perbandingan jarak dengan waktu. Jarak tempuh per satuan waktu. Nah, jaraknya adalah 245 sedangkan waktunya 5 jam, maka kita bisa membagi 245 bagi 5. 2 tidak bisa, berarti 24 bagi 5. Yang paling dekat adalah 4 ya, sehingga 20 ini 45, sisanya dibagi 5 itu adalah 9. Sehingga kita bisa katakan 49 km per jam. Ya, ini satuan kilometer per jam. Nah, kita bisa tulis di sini di tabel itu di buku halaman 70 yaitu 49. Nah, ini Ustadz contohkan 2 ya. Untuk yang nomor 2, 3 dan 4 silakan anak-anak coba sendiri di rumah secara mandiri ya, meskipun bukan tugas, tapi paling tidak anak-anak punya aktivitas untuk matematika hari ini, yaitu mencoba-coba melengkapi tabel di halaman 70 ya. Kalau bisa latihan 7 juga dicoba kalau memang nanti memungkinkan untuk anak-anak semuanya ya. Nah, itu dulu untuk materi matematika pada lanjutan yang kemarin, yaitu kita membahas tentang kecepatan. Ya, semoga materi untuk matematika hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih. Ya, salam untuk Ustadz pada anak-anakku semuanya. Salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.